Shalom, selamat pagi dan selamat datang ke ibadah SIB Alam Mesra One Borneo secara atas talian. Walau dimanapun kita berada pada pagi hari ini, baik Anda yang berada di rumah, di tempat kerja atau di mana-mana sekalipun, walaupun kita dipisahkan lewat daripada ruangan, tetapi itu tidak menghalang kita semua untuk datang bersekutu secara bersama-sama untuk memuji dan menyembah Dia pada pagi hari ini. Ada amin saudara? Haleluya. Dan mari pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mengakui iman percaya kita. Apa yang kita percaya dalam hati kita, mari kita katakan itu dengan sungguh-sungguh melalui ucapan dan perkataan kita. Mari kita sama-sama mengatakannya. Kami percaya kepada Allah yang Esa dan Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami percaya kepada Allah yang mencipta dunia ini, dan kerana kasih-Nya telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati, yang diakui sebagai Tuhan dan Penyelamat oleh semua orang yang percaya, dan akan kembali untuk menghakimi semua manusia, baik orang benar maupun orang tidak benar. Kami percaya kepada Roh Kudus yang telah mengilhami para penulis Alkitab, memberi kehidupan baru dan melengkapi, memimpin dan menguduskan orang yang percaya. Kami percaya bahwa manusia adalah ciptaan istimewa yang mampu mengenal dan bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus dan bertanggung jawab sebagai penata layan alam semesta ini, dan diberi amanah untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua manusia. Katakan kepada kiri dan kanan Anda, ya, inilah yang saya percaya. Ya, inilah yang saya percaya. Mari kita dengan hati yang penuh bersukacita pada pagi hari ini, kita mau datang kepada Dia, kita mau memuji, menyembah Dia pada pagi hari ini. Masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, jala sukacitaku.
terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya kekal selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan, karena nama Tuhan Yesus adalah nama yang dahsyat, karena Dialah yang layak disembah. Amin. Mari kita terus memuji dan kita mau menyembah Dia pada pagi hari ini. Mari kita katakan, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Bertepuk tanganlah bagi Tuhan. Langit adalah takhta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Langit adalah takhta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Terus bertepuk tangan bagi Tuhan, karena nama Tuhanlah yang dahsyat, layak disembah. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu
yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau. Terima kasih Tuhan atas kemurahan Engkau. Kami ada seperti apa yang kami ada pada pagi hari ini. Semua itu adalah karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Baik dari pujian kami, baik dari penyembahan kami maupun sumber keuangan kami Bapa. Kami membukakan hati kami untuk memberi dengan penuh sukacita. Karena Engkau telah memberkati kami Tuhan. Engkau terlebih dahulu memberkati kami. Oleh itu kami mengembalikan pengucapan syukur kami kepada Engkau dalam pemberian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, mohon terus berkat Engkau menyertai dan mengiringi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bagi Anda yang ingin memberikan pemberian dan persepuluhan Anda boleh melakukan online transfer ke account SIB Alam Mesra seperti yang tertera di screen Anda. Mari pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Dengan mata dan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Katakan Tuhan, Bapa ini kami, apapun keadaan kami Bapa. Kami tidak mau memandang di sekeliling kami apa yang sedang berlaku. Tapi kami mau terus memfokuskan hanya kepada Engkau. Tuhan, kami rindu Tuhan, mau terus menyenangkan hati Engkau Bapa. Oh, kami diciptakan untuk menyembah. I abandon every distraction, my attention set on you, my devotion, Jesus my portion, my attention is set on you. I was made to worship, I was made for your made to worship, I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship, I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship, I was made to bless your name.
Shalom dan selamat pagi pada semua saudara dan saudari dimanapun Anda berada pada pagi ini. Pertama-tama kita menaikkan syukur dan pujian kita kepada Allah Bapa kita di sorga, karena memperkenankan kepada kita untuk datang kepada Dia dalam ibadah mingguan kita. Walaupun kita tidak dapat berkumpul dalam gereja seperti biasanya karena keadaan kita pada masa ini, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan karena kita tetap dapat datang kepada Dia, menyembah Dia, memuji Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Juga untuk belajar bersama-sama dari firman-Nya, mendengar suaranya, apa Dia katakan kepada kita pada masa ini, dalam keadaan kita berada seperti mana kita ada pada masa ini. Tapi sebelum itu saudara-saudari, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa dahulu. Bapa kami di sorga, kami mau datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang satu-satunya jalan untuk datang kepada Allah Bapa, kebenaran dan hidup. Membuka jalan bagi kami semua untuk masuk ke tempat yang maha kudus itu, di hadapan takhta anugerah Allah sendiri. Dan karena anugerah-Mu, ya Bapa, kami telah ditebus, dosa-dosa kami telah diampuni oleh darah Tuhan Yesus mengalir waktu Dia disalib, mati disalib. Tapi kami bersyukur Tuhan karena Dia hidup, Dia bangkit daripada maut, daripada kematian. Dan Yesus yang hidup itulah yang kami sembah, yang kami puji, yang kami sanjung, bahkan yang kami layani. Pada pagi ini Tuhan, kami membuka hati kami kepada firman-Mu. Ajarkan kami oleh Roh Kudus-Mu, Guru Agung kami. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saudari, pada bulan ini, pada bulan Juli ini, seperti mana bagi saudara yang setia menyertai kebaktian pada tiap minggu di gereja ini. Pada bulan ini kita di dalam khotbah-khotbah mingguan kita telah mempunyai siri mengenai dengan penyembahan. Dan pada pagi ini juga kita akan terus menyusuri di dalam siri ini. Dan kalaulah saya boleh bagi tajuk kecil dalam khotbah pada pagi ini, saya ingin berikan tajuk kecil di bawah penyembahan pada pagi ini sebagai penyembahan yang menyenangkan hati Allah. Kalau kita baca dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, di dalam proses rangka penyelamatan manusia yang telah direncanakan oleh Allah. Dan sejak Allah menciptakan manusia hanya satu tujuan sahaja, yaitu bahwa Allah menciptakan kita, Allah menciptakan saya dan Anda untuk kegembiraan Dia sendiri, untuk kesukaan Dia sendiri. Dan kita melihat bahwa dalam Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang menyenangkan hatinya, yang menjadi kesukaan bagi Dia, ialah orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Kalau kita baca dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-20, Ia mengatakan, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, yang dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Ini adalah satu soalan bagi kita semua, saudara dan saudari. Adakah kita, adakah Anda, anak kesayangan Allah atau anak kesukaan Allah? Basar bezatia. Tapi firman Tuhan sebenarnya mengingini, seperti mana Dia mengingini suku Efraim,
supaya menjadi anak kesukaan. Bukan sekadar anak kesayangan yang kali-kali atau berkali-kali paksa dihardik, diajar, ditegur. Karena sentiasa tidak setia kepada Dia. Tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan. Dia ingin bagi kita juga supaya menjadi anak-anak kesukaan yang tidak payah ditegur karena setia melakukan kehendak Allah. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang menyatakan dan menunjukkan kepada kita pribadi-pribadi yang menjadi kesukaan bagi Allah. Karena mereka melakukan kehendak Allah di dalam hayat mereka. Dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-13 ayat yang ke-36 berkata mengenai dengan Daud. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaannya. Firman Allah ini mengatakan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dalam masa Nabi Samuel, diutus oleh Tuhan untuk mengurapi Daud pada masa mudanya untuk menjadi raja kepada Israel. Allah mengatakan mengenai dengan Daud bahwa dia adalah pribadi yang berkenan kepada hatinya, yang menyenangkan hatinya. Mengapa? Karena Daud melakukan kehendak Allah sendiri di dalam zamannya. Saudara dan saudari, yang saya ingin dahului di dalam firman Tuhan ini ialah yang menyenangkan Allah daripada kita ialah supaya kita melakukan kehendak Allah di dalam zaman kita, di dalam generasi kita, sepanjang umur kita. Bahkan Yesus kita membaca dalam Alkitab, waktu dia dibaptis oleh Yahya Pembaptis, terdengar suara dari sorga. Markus 1 ayat 11 berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepada mula aku berkenan. Allah Bapa mengatakan mengenai dengan anaknya Yesus Kristus, dia berkenan kepadanya. Mengapa? Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34 mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Juga Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38 mengatakan, Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes pasal yang ke-4 ayat 34, Yohanes 6 ayat ke-38 mengatakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saudara dan saudari, Yesus sendiri pun diperkenankan oleh Allah Bapa karena Dia melakukan kehendak Allah. Tujuan Allah di dalam Dia datang ke dunia. Dan tujuan Allah baginya, kehendak Allah baginya ialah untuk mati di salib bagi manusia. Untuk penyelamatan manusia. Dan Dia setia menghadapinya, melaluinya. Itulah makanya firman Tuhan mengatakan mengenai dengan Yesus sendiri. Allah berkenan kepadanya. Kenapa? Karena Dia melakukan kehendak-Nya. Seluruh di dalam Alkitab, pengajaran Alkitab, kalau kita boleh rumuskan, bottom line dia itu, ialah Allah ingin supaya kita melakukan kehendak-Nya. Dia ingin supaya saya dan Anda
melakukan kehendak-Nya. Dan kehendak Allah yang utama dan pertama, yang pertama dan utama ialah supaya kita melakukan kehendak-Nya. Karena kita dicipta dan direncanakan untuk menyenangkan Allah. Itu tujuan Allah menciptakan Adam. Menyenangkan Allah. Melakukan kehendak Allah, rencana Allah di Taman Eden. Tapi dia memberontak kepada Allah. Sehingga persekutuannya itu dengan Allah itu terputus. Dia tidak dapat berkawan bersahabat dengan Allah seperti sebelum ia jatuh. Dan yang hilang ini ialah kebolehan atau kemampuan manusia untuk bersekutu dengan Allah. Tapi kita memuji Tuhan saudara dan saudari karena melalui Tuhan Yesus Kristus yang dihilangkan atau yang kita hilang melalui pemberontakan Adam, kita telah mendapat kembali di dalam diri pribadi Tuhan Yesus Kristus yang mati di salib untuk kita semua. Saudara dan saudari, rencana Allah bagi kita ialah dan tujuan Dia untuk menciptakan kita adalah menyenangkan Dia. Dan yang pertama dan utama, cara kita menyenangkan Allah ini dinyatakan di dalam penyembahan kita pada Allah. Penyembahan adalah berasaskan kepada hubungan, kepada a relationship. Perhubungan yang hilang tapi dipulihkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan hubungan ini pertama-tama dinyatakan atau dilihat daripada segi penyembahan kita. Artinya bagaimana atau setakat mana kebenaran, setakat mana teguhnya penyembahan kita. 2 minggu yang lalu kita telah belajar mengenai dengan dalam siri ini bahwa penyembah-penyembah yang benar harus menyembah Allah di dalam kebenaran dan di dalam roh. Pastor Kusa minggu yang lalu telah menerangkannya dan jelas. Dan ini adalah tujuan Allah menciptakan kita supaya kita menjadi penyembah-penyembah Dia. Dan sebagai murid Kristus ini adalah kehendak Allah bagi kita supaya kita terus bertumbuh, terus kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena penyembahan itu menyatakan tindak balas kita, respon kita kepada kasih Allah kepada kita. Ia juga menyatakan bahwa kita ini adalah murid Kristus yang sungguh. Malah ada 5 perkara, ada 5 tanda yang kita boleh katakan menandakan, membuktikan bahwa kita adalah murid Kristus yang sungguh-sungguh. Satu ialah bahwa kita menyembah Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita adalah penyembah Allah yang sungguh-sungguh. Yang keduanya itu adalah kita melekat kepada sebuah gereja lokal, kepada tubuh Kristus melalui sebuah gereja lokal. Yang mana kita melayani dalam gereja itu, di mana kita memberi accountability kepada atas diri kita kepada pemimpin-pemimpin dalam gereja itu. Di mana kita melayani menggunakan karunia-karunia kita. Ketiganya itu ialah kita mendewasa atau kita menjadi dewasa. Kita berakar dalam dan dewasa melalui firman Tuhan. Supaya iman kita kuat. Murid Kristus yang jati adalah orang yang selalu belajar firman Tuhan dan dikuatkan daripada firman Tuhan. Dan yang keempatnya itu saudara dan saudari, ialah kita melayani Tuhan. Tanda yang keempatnya itu sebagai murid Kristus ialah kita melayani Tuhan. Dengan menggunakan karunia-karunia, bakat-bakat yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk melayani orang lain, untuk melayani Tuhan. Dan yang kelimanya itu ialah
yang menandakan bahwa kita adalah murid Tuhan yang sungguh-sungguh ialah bahwa kita memberitakan Injil atau kita memuridkan orang lain, membawakan orang lain kepada Kristus, memuridkannya, yaitu menggenapi amanat agung itu. Amanat agung itu ialah untuk memuridkan semua orang, bermula daripada pemberitaan Injil, perkongsian Injil kepada orang-orang yang belum mendengarkannya. 5 tanda kita murid sejati. Dan patut semua ada dalam kita. Tapi pada pagi ini saudara dan saudari, seperti saya katakan, mari kita sambungkan lagi dan kita teruskan lagi menyusuri sirih bulanan ini, yaitu penyembahan. Penyembahan yang menyenangkan Allah. Mari kita baca dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 hingga kepada ayat yang ke-38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini sama seperti tertulis dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ayat ini bagi kebanyakan kita sudah hafal. Tapi di dalam ayat ini kita dapati kuncinya di dalam penyembahan kita. Karena penyembahan ini adalah pernyataan kasih kita kepada Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Sekali lagi saya ulangkan. Penyembahan adalah tindak balas kita kepada kasih Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Penyembahan ini berasaskan hubungan. A personal relationship, hubungan yang pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengetahui firman Tuhan bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, hilang segala kemuliaan, patut dihukum, dan hukumannya itu ialah maut. Karena hukuman dosa itu adalah maut. Tapi kita bersyukur dan memuji Tuhan sungguh-sungguh. Karena Dia menghantar, Dia memberi anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di salib untuk kita. Dan kita percaya kepada Dia. Kita telah menyerahkan diri kita kepada Dia. Bila kita telah mengetahui bagaimana Dia mengasihi kita, betapa besarnya kasihnya kepada kita, lalu kita mula mengasihi balik kepada Dia. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita telah menghidupkan roh kita supaya roh kita boleh menyembah Allah, karena Allah itu adalah roh. Roh Kudus yang membantukan kita di dalam penyembahan kita, di dalam doa kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana kita menyatakan penyembahan kita, atau bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus melalui penyembahan kita? Mengikut Matius dan Markus ini kita boleh menyatakan kasih kita melalui penyembahan kita di dalam 4 aspek. Yang pertamanya itu ialah dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh. Dengan sepenuhnya, segenap hati kita. Bukan tanpa
kita di gereja. Badan kita, physically kita mungkin kita ada di gereja, tapi hati kita tempat lain pada masa kita mengadakan ibadah kita. Waktu berdoa, lain di hati, lain yang diucapkan. Penyembahan kita kepada Allah. Waktu kita menyembah Allah, kita harus menyembah Dia dengan seluruh segenap hati kita. Kita harus mengasihi Dia. Di dalam penyembahan kita, karena penyembahan kita ini adalah saluran penyampaian kasih kita kepada Allah. Dengan segenap hati kita. Dan kedua, dengan segenap jiwa kita. Yaitu waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita berdoa dalam hubungan kita dengan Allah, kita emotionally involved. Secara segenap jiwa kita, emosi kita terikut sama. Karena kita meresai, mengalami kasih, betapa dalamnya kasih Allah kepada kita. Ketiga, kita harus menyembah Allah. Penyembahan kita yang menyampaikan kasih kita kepada Allah itu dengan segala akal budi kita, pikiran kita. Kita menyembah Dia dengan waras pikiran. Thoughtfully. Kita mengasihi Dia dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan jiwa kita. Artinya, kita pikir bukan menyembah secara buta, tidak mengetahuinya apa artinya itu. Bukan melakukan apa yang orang lain lakukan. Bukan meniru cara-cara orang lain. Ataupun menyembah Allah di dalam cara kita sendiri. Tapi telah memikirkannya. Dan memikirkannya secara rasional. Mengikut apa dikatakan oleh firman Tuhan. Memikirkan tentang kasih-Nya, memikirkan tentang kebaikannya, tentang kasih karunia-Nya, dan bagaimana Dia telah memimpinkan kita daripada kehidupan yang lama itu kepada kehidupan yang baru. Daripada masalah-masalah dalam hidup kita, memberikan kita jalan keluar daripada masalah-masalah kehidupan kita. Telah menyembuhkan kita daripada penyakit-penyakit kita. Dan memikirkannya itu semua, kita merasa emosional. Kita dengan segenap hati menyatakan kasih kita kepada Allah melalui penyembahan kita. Sama ada ianya itu di dalam atau dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk musik, dalam bentuk tarian, dalam bentuk doa, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk lukisan, dalam kesenian. Tapi di baliknya itu, semuanya itu didorong oleh kasih kita kepada Allah. Keempat, kita menyembah Allah. Penyembahan yang menyampaikan kasih kita kepada Allah dengan segala kekuatan kita. Firman Tuhan mengatakan, segenap kuatmu. Yaitu sungguh-sungguh secara physically kita terlibat dalam penyembahan ini. Kenapa? Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Karena Allah menuntut a total attention daripada kita kepada Dia. Allah mengingini perhatian kita kepada Dia. Allah mengingini affection, kasih kita, penyembahan kita kepada Dia. Saudara dan saudari, semua yang kita alami dalam hidup ini kebaikan Tuhan, berkat-berkat yang kita terima, keberadaan Anda pada masa ini. Kita mengatakan bahwa Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan. Allah yang memberi, Allah yang akan mengambil balik. Allah
yang memberi Anda kebolehan untuk berpikir. Allah yang memberi Anda karunia dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Itu bukan kepintaran Anda. Itu bukan kebolehan Anda. Karena kebolehan dan kepintaran Allah itu adalah karunia Allah. Dan semua yang kita alami, semua yang Allah telah berikan kepada kita, kita harus memberi kembali kepada Allah. Karena penyembahan adalah penyerahan. Penyembahan adalah memberi. Kita boleh memberi tanpa mengasihi. Tetapi kita tidak boleh mengasihi tanpa memberi. Saudara dan saudari, adakah Anda mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap budimu, dengan segenap kekuatanmu? Penyembahan Anda diukur oleh betapa dalamnya kasihmu kepada Allah. Dan the greatest expression of our love is often displayed by our attention. Pernyataan, bukti betapa dalamnya kasih kita kepada Allah itu di dalam bentuk siapa dan kepada siapa kita bagi tumpuan dan perhatian hidup kita. Dan Allah menuntut perhatian daripada kita semua, saudara-saudara. Allah menuntut kasih Anda. Karena Dia mengasihi Anda. Dan oleh karena Dia mengasihi Anda lebih dahulu, Anda harus mengasihi Dia. Dan kasih Anda itu Anda boleh nyatakan di dalam penyembahan Allah. Dan apabila menyembah Allah, jangan takut dan jangan segan. Apabila engkau dekat dan akrab dengan Allah, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut, resah. Karena apabila dua orang saling mengasihi, tidak ada rahasia di antara mereka. Dan apabila kita mengasihi Allah, seperti Allah mengasihi kita, tidak ada dalam hidup kita yang kita sembunyikan daripada Allah. Begitu juga Allah akan menyatakan isi hatinya kepada kita. Itu adalah penyembahan yang sejati, saudara dan saudari. Nah, kalau perhatian itu atau attention itu penting bagi kita, dan ianya itu adalah ukuran kepada mutu penyembahan kita. Bagaimana kita menyatakan? Bagaimana kita membentukkan perhatian kita hanya kepada Allah? Saya ulang. Bagaimana kita membentuk suatu cara hidup yang sentiasa terfokus kepada Allah? Saya memberi satu atau dua panduan, saudara dan saudari. Pertama, ialah establish a quiet time with God. Bentuk, atur, tetapkan masa bersama dengan Tuhan setiap hari. Hari-hari ini saudara dan saudari adalah hari-hari yang agak mencabar. Tapi hari-hari ini juga adalah hari-hari yang memberikan kita banyak peluang untuk melakukan banyak perkara, memikirkan banyak perkara. Tapi hari-hari ini, masa-masa seperti ini juga adalah masa di mana kita mempunyai masa untuk memikir pasal Tuhan. Walaupun banyak perkara-perkara yang berlaku sekitar kita yang mencuri perhatian kita. Karena banyak masa yang lapang. Pekerjaan-pekerjaan itu kalau kita bekerja sama ada dengan kerajaan atau swasta. Tapi karena keadaan kita sekarang ini telah membuatkan kita datang ke pejabat bergilir, maka banyak masa yang agak free.
Tapi banyak masa yang free ini, masa yang masa kosong itu banyak kali kita tidak gunakan untuk memikirkan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara rohani. Tapi kita gunakan untuk rekreasi, kita guna untuk hobi, kita guna untuk pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak memberi manfaat kepada kita. Atau mempunyai manfaat tapi tidak sebegitu besar. It does not have eternal value, tidak mempunyai nilai ilahi dan abadi. Apabila kita menggunakan masa kita dengan Tuhan, ini adalah satu peleburan, ini kepada suatu perkara yang bernilai abadi. Your quiet time with God has an eternal value. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 berkata, tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudari, Yesus di dalam pelayanannya waktu di bumi, dia selalu mengambil masa untuk berdoa. Dia selalu mengambil masa mengasingkan diri. Mengasingkan masa untuk berdoa kepada Allah Bapanya. Kita pun memerlukan, kalau Yesus memerlukan masa seperti itu, apalagi kita. Kita memerlukan. Dan itu adalah quiet time. Masa bersama dengan Tuhan secara pribadi itu adalah masa Anda memberi perhatian kepada Allah. Dan masa senyap ini adalah masa penyembahan. Di mana Anda boleh berdoa. Di mana Anda boleh menyanyi nyanyian rohani. Membaca firman Tuhan. Berfikir. Coba menyelami pikiran Allah. Alkitab mengatakan, kita di dalam Kristus telah diberi pikiran Kristus. Kita yang diberi roh Allah, boleh menyelami perkara-perkara rohani dan roh. Dan masa senyap kita itu, kita boleh gunakan untuk ini semua. Meditasi dengan firman Tuhan. Memikir, memuji Tuhan. Mikir kebaikannya, kasih karunia-Nya, berkat-berkat-Nya yang Dia telah berikan kepada kita. Dan memberi pujian kepada Dia. Menyembah kepada Dia. Ini memberi perhatian sepenuhnya pada Allah. Supaya apabila kita keluar daripada masa senyap pribadi dengan Allah itu, pikiran kita akan diperbaharui. Emosi kita itu juga refreshed, diperbaharui, disegarkan. Iman kita dikuatkan karena pembacaan kita. Apabila kita melihat persekitaran kita, kita akan melihatnya melalui mata iman. Apabila kita melihat orang-orang yang lain, kita akan boleh mengertikan roh di baliknya orang-orang itu. Karena roh Allah ada di dalam kita, memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan. Ini berlaku pada masa, dan apabila kita mengadakan masa senyap pribadi dengan Tuhan setiap hari. Keduanya, saudara-saudari, cara kita boleh menyatakan perhatian kita atau memberi perhatian kepada Allah ialah dengan senantiasa melakukan conversation, komunikasi, persekutuan dengan Allah. Di dalam Mazmur 105 ayat yang keempat, mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Bila saudara-saudara mencari wajah Tuhan, selalu. Lalu kalau kita mau selalu dikuatkan, kita harus mencari wajah Allah sentiasa setiap hari. Mencari kekuatannya. Dan memohon kekuatannya diberikan kepada kita. Di dalam
New King James Version dia berkata, seek the Lord and His strength. Seek His face evermore. Cari wajahnya. Carilah Allah. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Cari wajahnya selalu secara berterusan. Anda mau kuat? Cari Tuhan. Cari kekuatan daripada Tuhan. Jangan cari kekuatan daripada dukun, daripada orang lain. Tapi cari Tuhan. Cari kekuatan Dia. Bila sentiasa, secara berterusan. Karena apabila kita diam di dalam Tuhan, apabila kita sentiasa memikir Dia, apabila kita memenuhi pikiran kita, hati kita dengan keberadaan Allah, dengan kekuatan Allah, dengan kehadiran Allah dalam hidup kita, maka Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera yang sejati. Membuatkan pikiran kita tenang. Supaya kita boleh membuat keputusan-keputusan yang wajib, yang bijaksana. Mengapa? Karena apabila kita konsisten di dalam bersekutu dengan Tuhan, bersama-sama dengan Dia, Dia akan mula percaya kepada kita. Ingat apa Tuhan Yesus katakan? Apabila ramai orang datang kepada Dia, Yesus berkata, aku mengenal setiap orang. Yesus mengenal setiap kita. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur itu, Allah mengetahui kita, mengenal kita. Apabila dia melihat ke dalam kita, Dia melihat segala-galanya di dalam kita yang sedalam-dalamnya. Kita tidak boleh lari. Bahkan Allah mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dan apabila kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tiap hari, mohon Tuhan supaya memenuhi hidup kita, hati kita, pikiran kita, maka damai sejahtera Allah akan diam di dalam kita. Pikiran kita akan ditenangkan. Apapun berlaku persekitaran kita, kita tetap tenang. Amin, saudara. Amin. Kenapa ini boleh berlaku? Karena Allah mengasihi kita dan Dia ingin yang terbaik kita boleh miliki, kita boleh alami. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 mengatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau dalam New Living Testament ini mengatakan, give yourselves completely to God since you have been given a new life. Serahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah. Kini kamu sudah menerima hidup yang baru karena kamu sudah menerima hidup yang baru. Jangan lagi menyerah anggota-anggota kepada tubuh dosa, kepada dosa, menjadi senjata kelaliman. Tapi serahkanlah diri kita kepada Allah. Yang dulu kita mati, tapi sekarang orang-orang yang sudah hidup. Dan menyerahkan hidup kita, anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Penyembahan saudara dan saudari adalah penyerahan. Penyerahan setiap anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran. Bukan senjata kelaliman dan kejahatan, senjata dosa. Tapi senjata kebenaran. Ini adalah penyembahan
yang sejati, yang menyenangkan hati Tuhan, saudara dan saudari. Terakhir, untuk menutupkan firman Tuhan ini, saudara dan saudari, saya ingin juga katakan, penyembahan ini adalah penyerahan segala kebulian kita. Apabila saya katakan tadi dalam Matius pasal yang ke-22 tadi awal itu, yang mengatakan bahwa kita mengasihi Allah dengan segala hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Ini berarti bahwa segala juga kebulian-kebulian, bakat-bakat kita, abilities kita, kemampuan kita. Kita menyembah Allah dengan kemampuan-kemampuan kita, kebulian-kebulian kita, keberadaan kita. Apa yang kita miliki, harta kita serahkan kepada Tuhan. Supaya kita mempunyai kebijaksanaan di dalam mengurus apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita secara sementara ini. Penyembahan, saudara dan saudari, adalah satu penyerahan. Penyerahan segala-galanya dalam hidup kita. Dan itu yang dituntut Allah daripada Anda. Itu yang dituntut Allah daripada saya. Apakah Anda mau lakukan? Apakah yang menghalang Anda untuk let go? Untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan? Lepaskan, serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberi a guarantee untuk masa hadapan. Tuhan yang memberi kebijaksanaan dalam menguruskan kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan tadi itu, apabila kita diam di dalam Tuhan, apabila kita mencari Tuhan dan kekuatannya setiap hari, Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Dia akan membuatkan jiwa kita, hati kita tenang. Kita tidak risau apa yang berlaku. Kita tidak risau tentang masa hadapan. Kita tidak risau tentang masa tua kita. Kita tidak risau dengan apa berlakunya kepada anak-anak kita. Karena Tuhan yang memelihara. Mereka terjamin di dalam Tuhan. Kita terjamin di dalam Tuhan. Amin. Bapa kami di sorga, biarlah firman-Mu ini sampai kepada hati yang terdalam pada setiap orang yang mendengar. Lakukanlah pekerjaan-Mu Roh Kudus untuk memperbaharui, untuk membangun kehidupan yang sudah runtuh, kehidupan yang sudah menjauhkan daripada-Mu, kehidupan yang bersandar kepada kepintaran sendiri, kepada keberadaan sendiri. Tapi bangunkanlah kembali reruntuhan ini. Supaya setiap orang akan mencari Engkau, mencari kekuatan-Mu, mencari wajah-Mu, akan mendapat ketenangan dalam hati dan dalam jiwa. Roh Kudus, teruskan firman ini bekerja dalam setiap orang yang mendengar. Dan Tuhan, saya juga mau berdoa supaya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Peliharakanlah mereka, lindungikanlah mereka di masa-masa yang susah, ancaman dan pandemik pada masa ini Tuhan. Berdoa supaya Engkau menyertai mereka. Yang terkesan dengan pandemik ini Tuhan, berikanlah jalan kelepasan. Bagi semua anak-anak-Mu Tuhan, beri ketenangan hati. Beri damai sejahtera. Katikanlah kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.